dokter-dokter sekalian. Apa kabarnya nih sore hari ini? Kita ketemu lagi di acara R3D, Radiologi Reading Room Discussion. Nah, kebetulan acara R3D kita yang bulan Februari ini bertepatan dengan Hari Cap Gomeh, wih. Selamat Cap Gomeh bagi dokter-dokter sekalian yang merayakan. Semoga selalu sejahtera dan makmur di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Oke. Amin. Oh ya, Amin. waduh. Kenceng banget dok, aminnya. Harus Amin. kenceng. Yang nggak kenceng ter rezekinya seret. Nah. Ayo udah, dulu sekalian, ayo dibilang amin mungkin. Untuk dokter-dokter sekalian yang baru pertama kali join bersama kita di acara R3D ini, mungkin sedikit saya jelasin dulu ya, R3D itu apa. Jadi acara R3D atau Radiologi Reading Room Discussion ini adalah tempat di mana PPDS kita nanti akan menampilkan beberapa kasus. Ini kasus-kasus real yang ditemui saat dia belajar sehari-hari di institusi kita, yaitu di RSCM. Kasus-kasusnya tentunya utamanya foto polos ya, nanti akan dibawakan oleh PPDS kita. Saat ini kita sudah ditemani oleh dokter Adinda dan dokter Pungki. Selamat sore. Selamat sore dokter. Wah, ini udah dalam nuansa cap gomeh nih dua-duanya. Udah pakai lampion-lampion. Dan nanti juga akan ada narasumber juga yang akan membantu diskusi untuk kasus-kasus tersebut. Kita di sini sudah ada Dokter Tarki dan Dokter Marcel. Selamat sore, Dok. Sore, Dokter Alia. Oke dok, kalau gitu mungkin kita mulai aja kali ya dok ya, berhubung sudah lewat jam 5, mungkin kita mulai dari kasus pertama, silahkan. Baik, selamat sore dokter-dokter sekalian. Izin untuk share screen untuk menyampaikan kasus yang pertama. Baik, untuk kasus yang pertama ini adalah Nyonya I, dia usianya 29 tahun, dengan keluhan itu adalah benjolan dan nyeri di pergelangan kaki kanan. Untuk nyerinya ini sudah dirasakan sejak 1 tahun sebelum 1 tahun sebelum pasien berobat, dan juga namun benjolannya itu baru muncul dalam 4 bulan terakhir. Lalu selama ini pasien hanya meminum obat anti nyeri namun tidak ada perbaikan. Berikut untuk adalah gambaran radiografi ankle yang dilakukan pada di RSCM. Di sini ada proyeksi AP, lateral dan juga mortis. Untuk temuan yang saya dapatkan, dokter, di sini tampak untuk alignment dari tulang-tulangnya itu sendiri masih dalam alignment yang sesuai anatomis. Namun di sini saya temukan untuk sendi dari talotibial dan juga talofibularnya ini tampak menyempit dengan menyempitnya uniform dengan disertai gambaran erosi yang ada erosinya di sentral dan juga ada erosi di marginal. Kemudian untuk korteks-korteks tulangnya terutama di talar dom dan juga di tibial plafon, di sini tampak irregularitas dari korteks tulang-tulangnya. Kemudian yang saya temukan cukup aneh, Dok, di sini tampak adanya penebalan jaringan lunak yang vokal di regio posterior dari ankle. Kemudian mohon maaf tadi terlewat untuk densitas tulangnya juga terutama di juxta artikular tampak menurun. Sehingga dengan hasil gambar ini saya coba kesankan, saya curigai merupakan suatu gambaran artritis di talokrural. eh, Kemudian disertai dengan adanya formasi massa jaringan lunak di posterior dari ankle, dok. Mohon koreksi dan tambahannya, dokter. Oke, menarik ya. Ini foto ankle-nya hanya ada yang kanan atau bilateral? Untuk fotonya hanya yang kanan, dok. Kanan aja ya. Oke, tadi usianya berapa pasiennya? Usianya 29 tahun, dok, wanita. Masih muda ya, Mm-mm. 29 tahun dengan diagnosis klinisnya dikirim dengan diagnosis? Dia curiganya dengan ada soft tissue mass di ankle-nya, dok. Oke. Nah, Benjolannya sendiri udah berapa lama tadi katanya? untuk benjolannya 4 bulan, dok, namun nyerinya itu sudah dirasakan 1 tahun. Oke. Jadi nyeri dulu, Hmm, baru ada muncul benjolan empat iya, bulan terakhir ya. iya, dok. Oke, ini menarik karena memang tentunya dari foto polos ankle ini kita lihat memang ada benjolan ya di jaringan lunaknya, terutama yang di sisi
lateral dan di sisi posterior. Betul. Nah, tapi yang agak aneh di sini, kalau misalnya dia purely soft tissue tumor, tapi kalau kita lihat sendi tibiotalarnya, kok kesannya seperti menyempit, dan menyempitnya itu uniform, melibatkan seluruh bagian dari sendi tibiotalarnya, baik itu di bagian tibial plafon dan talar donnya, maupun di medial dan lateral gutter, itu semuanya menyempit dan sklerosis, menyempitnya uniform. Nah, jadi betul tadi sempat dipikirkan kemungkinan suatu artritis ya, karena memang sentrasinya adalah di sendinya, di sendi tibiotalarnya itu sendiri. Nah, kira-kira dari dokter Tarki ada pendapat nggak dok? Ini apakah dua entitas atau gimana nih dok? Ini sebenarnya sih kalau kita lihat dari yang lateralnya nih ya, Dokter Alia. Ini lateralnya tuh lihat yang di daerah sini deh, di daerah anterior recess. Nah, ini di Iya. daerah anterior recessnya kelihatan kayak ada penebalan jaringan lunak yang dia modelnya mirip-mirip sama yang di posterior ya. Jadi dia kayak Betul. deket-deketan sama si erosinya. Ini pasiennya ada data lab atau apa nggak dokter Pungki? Izin dok, kalau untuk data labnya sendiri, itu memang ada peningkatan leukosit dan juga CRP dan LED-nya dok. Hmm? Ada Terus yang peningkatan apa asam uratnya diperiksa? asam urat belum diperiksa dok. Diperiksa. Hmm. Soalnya nih ini apa modelannya itu kayak dia soft tissue mass-nya kayak vokal gitu, tapi dia ya multivokal jatuhnya ya. Terus deket-deket dengan daerah sendi yang mengalami erosi. Terus kalau kita lihat yang di belakang, gimana nih Dokter Alia, kayak yang di daerah Jagerstadt-nya kayak ada kalsifikasi ya? Itu bukan artefak kan ya? Daerah sini ya dok, ya ada Ya ada kalsifikasi kalsifikasi samar sedikit-sedikit. tipis, betul di dalamnya. Tapi yang jelas memang ini masalahnya ada masalah di sendinya ya dok, sepertinya. Yang jelas dari Mm-mm. sendi Mm-mm. tibiotalarnya memang ada masalah, dan ada lesi jaringan lunak di sekitarnya yang kesannya kayak berhubungan dengan intraartikular mungkin ya dok, karena ada di bagian yang Mm-mm. anterior tadi, di daerah sini itu regio dari anterior recess dari sendi tibiotalar, dan yang di posterior ini ya masih mungkin nggak dok dari posterior recessnya juga, yang Mm-mm. saking banyaknya cairan atau efusi sendinya dia sampai membentuk kantong atau meluas ke posterior, bisa Bisa juga ya. jadi. Itu bisa apa maksudnya dia lokasinya ini kan memang di lokasi-lokasi sendi ya. Mm-mm. Cuma dia kelihatan di sini kan kayak apa kayak ada penebalan jaringan lunak dengan kalsifikasi di dalam. Nah, klinisnya sendiri gimana? Dari pemeriksaan fisiknya ada informasi nggak, seperti dia mungkin bengkak, kemerahan, atau ada riwayat luka sebelumnya Baik gitu? dok. Ada riwayat seperti itu nggak? Kalau dari klinisnya, pasien sempat ada riwayat demam dok, dan penurunan berat badan. Dari pemeriksaan fisiknya sendiri teraba massa yang fluktuatif dan juga hiperemis dok di daerah Oke. benjolannya. Ya, karena kalau kita lihat ada artritis, tentunya kita mikirkan apakah ini suatu inflammatory arthritis atau infectious arthritis. Nah, tapi biasanya kalau infectious arthritis itu dia hanya menyerang monoartikular atau hanya satu sendi saja. Sementara kalau dia inflammatory arthritis biasanya poliartikular. Makanya tadi saya sempat nanya ya, apakah ini ronsennya atau radiografinya hanya ankle kanan aja atau bilateral. Tapi yang jelas keluhannya hanya di kanan ya, yang ankle Iya kirinya dok. nggak ada keluhan. Iya dok, keluhannya cuman yang di ankle kanannya aja dok. Oke. Kalau dari dokter Marcel sendiri gimana nih dok? Ada masukan nggak dok? Ya, sorry tadi on off. Suara saya jelas nggak? Jelas dok. Hati-hati dok, sambil nyetir nggak dok? Enggak tuh, udah mangkal. Oh, ya. Iya, memang sebenarnya kalau kasus seperti ini dalam 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 prakteknya secara sekilas pasti kita akan tertuju perhatiannya biasanya pada pada massa ya, karena itu yang prominen. Nah, tapi sekali lagi kalau berurusan dengan kasus di mana kita melihat sesuatu hal yang prominen, kita harus hati-hati dengan yang tidak prominen. Ya, jadi kita harus perhatikan tetap bagian yang lain, jangan terpengaruh oleh bagian yang paling besarnya. Karena pada kasus ini yang paling besarnya adalah soft tissue mass-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, sendinya kan jelas bermasalah, tibiotalarnya ya. Dan
tentunya begitu kita melihat itu, kita hubungkan keduanya ya. Apakah perubahan sendi ini ada hubungannya dengan benjolan itu? Itu satu hal ya, karena tentunya kalau misalnya ini dianggap sebagai tumor soft tissue, maka tumor mendestruksi tulang harusnya yang rusak adalah bagian yang berdekatan dengan massa itu. Kalau soft tissue tumor kan seperti itu, bukan ini malah sendinya yang rusak. Itu kan jadi aneh kalau kita melihat ini kemungkinan ke arah tumor. Nah, yang kedua juga kita mesti paham adalah masalah anatomi, karena di sini kelihatannya ada benjolan juga di sisi lateral. Yang lateral itu lokasi di subkutis, sementara dari proyeksi foto ini, yang proyeksi lateral kita lihat massa itu di posterior dan agak deep ya, profunda terhadap tendon Achilles, paraartikuler. Jadi harusnya sih agak aneh kalau itu berhubungan, kayaknya nggak mungkin itu Iya. berhubungan ya. Yang paling mungkin kalau ini adalah abses, karena abses bisa lintas kompartemen, gitu ya. Tapi kalau massa tentunya nggak lazim ya seperti itu. Nah, dari situ kita mesti berpikir kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya. Jadi kalau kita hubungkan tadi perubahan pada sendi yang bersifat sentral, erosi sentral, kemudian kita lihat ada massa di jaringan lunak, ya bisa jadi ini adalah infeksi. Nah, tentunya yang cocok dengan infeksi adalah apabila pertama kelainannya monoartikuler. Konfirmasi klinisnya apakah betul monoartikuler tidak? Untuk keluhannya cuma di ankle ini aja, Dok. Nah, Untuk monoartikuler. Dan yang kedua, yang kita tidak boleh lupa, khusus khas Indonesia, yang namanya infeksi itu nggak harus pasiennya sekarat. Karena kita dominan TB kalau infeksi biasanya, apalagi termasuk di muskuloskeletal. Dan kalau bicara infeksi TB pada muskuloskeletal itu seringkali pasiennya Karena dia biasa-biasa sambil saja. nyetir. Ya, seringkali pasiennya biasa-biasa saja. Nah, ini yang sering mengecoh kita ya. Jangan berpikir bahwa septic arthritis itu harus pasiennya sekarat, nggak bisa ini demam tinggi dan sebagainya, nggak harus. Bahkan kadang-kadang berinteraksi dengan dokternya seperti kayak orang biasa. Jadi mungkin kalau pendapat saya sih kayaknya ke arah situ, Dokter Alia. Tapi kalau Iya, diperhatikan, tulangnya ada lesi litik sampai ke diafisis distal dari tibia ya. Betul nggak nih? Atau iya. saya salah lihat di sini? Kelihatannya juga dari saya kelihatannya gitu dok. Di tibianya, lesinya bisa dilihat mungkin ya sampai batas sini itu masih ada lesi litik-litik. Nggak jelas sih batasnya sumir-sumir, tapi ya yang jelas sih sepertinya densitas di intramedulanya nggak sama ya sama yang di bagian fibula yang di sini misalnya. Itu kan dia lebih homogen, tapi kalau yang di tibia ini kok kesannya kayak ada lesi litik-litik moth eaten-nya nih di dalamnya gitu. Nah, kalau kita memang tadi sudah berpikir ini ke arah infeksi, tidak dan sentrasinya di sendi, tidak menutup kemungkinan dia ada perluasan juga ke intramedula tulang ya dok, atau osteomielitis mungkin seperti itu ya dok ya. Ya, dan dalam konteks ini juga kita bisa mendeteksi kemungkinan ke arah situ, yaitu dengan mengidentifikasi, kalau kita bicara litik ya, coba di zoom yang tadi aja udah bagus. Kalau kita bicara lesi litik ya, eh, yaitu dengan mengidentifikasi korteksnya. Kita bandingkan korteksnya dari tulang yang sama, di bagian yang ini dibandingkan dengan bagian yang ini. Maka kita jelas yang di korteks sisi lateral itu berbeda, baik dalam hal ketebalan maupun dalam hal seberapa padat korteksnya, kepadatan korteksnya, dense dari korteksnya. Maka kita bisa lihat ini pasti ada osteolisis di sini, ya. Sehingga kita lihat ada perbedaan pada level yang sama kok. Harusnya kan kalau tulang tubuler pada level yang sama, korteks sisi luar dalam sama penampakannya. Dari sini yang kita lihat. Nah, apakah mungkin itu osteoporosis katanya? Densitas menurun juga bisa osteoporosis seperti itu. Tapi nggak mungkin sebelah lateral doang, medialnya enggak. Ya kan? Kalau osteoporosis kan sifatnya generalisata, jadi harusnya medial maupun lateral sama-sama korteksnya berubah begitu ya. Nggak cuma sebelah doang. Difus Nah, ya dok, jadi penurunan densitas tuh harusnya difus ya, tengah semua saya tulang. rasa yang menjelaskan semua ini pastinya adalah infeksi ya, karena ada massa di soft tissue gede di bawah, terus kerusakan tulang di intramedulanya bisa naik sampai setinggi itu. Kalau tumor kayaknya nggak pas ya. Kemungkinan Iya. lain, gout bisa nggak, Dokter Alia?
Ya, nanti tadi sempat dimention juga tuh dok sama dokter Tarki kalau dilihat-lihat yang diproyeksi lateral tadi di daerah penebalan jaringan lunak di sisi posterior itu atau di regio posterioritas kayak ada kalsifikasi-kalsifikasi samar di daerah situ. Apakah masih mungkin ini ada efusi dengan ada komponen kalsifikasi-kalsifikasinya juga di dalamnya seperti itu. Makanya tadi mungkin sempat ditanyakan apakah ada riwayat apa pernah dievaluasi ke arah metabolik, mungkin kadar asam uratnya, mungkin pernah dicek nggak dokter mungkin? Masih ke mute? Mohon maaf, untuk asam uratnya belum dicek, dokter. Belum ada Jadi informasi sih dok. maksudnya ini topus gitu. Apakah masih mungkin tofus? Tapi untuk lokasinya tofus biasanya di juxta-artikular ya dok ya. Itu satu hal. Dan yang kedua, kalau dari patomekanismenya, topus itu biasanya akan menyebabkan kerusakan atau erosi yang besar pada tulang di dekatnya. Tulang. Yang mana pada kasus ini kayaknya tidak demikian nih. Di sini malah Betul. justru erosinya sentral. Kalau topus kan, gout kan erosinya marginal di daerah di mana topus itu berada. Betul, dan Jadi, kalau kita lihat dari yang AP tadi, misalnya contohnya di soft tissue tumor yang di sisi, soft tissue mass yang di sisi lateral, malah os fibulanya kelihatannya masih relatif oke ya dok, nggak ada erosi di korteks sisi lateralnya. iya, nggak ada erosi juga di situ. Meskipun memang soft tissue saja sih bisa sih gout ya. Saya rasa sih kalau mau dipertimbangkan masih mungkin. Mungkin tapi bukan DD pertama lah setidaknya. Bagaimana kira-kira untuk memastikan itu dengan cara yang sederhana kalau menurut dokter Pungki? Izin dok, mungkin bisa diaspirasi dok. Oh, sebelum di Aspirasi. pasiennya disakiti, ada cara yang lebih tidak sakit nggak? Oh, di USG dok. Nah iya di USG aja. Kalau topus kan solid. Kalau fluid kan abses kan fluid ya. Itu paling paling mudah. Intip aja kalaupun kita ragu-ragu misalnya pasiennya ada. Intip USG sedikit. Karena USG paling handal dalam membedakan solid versus kistik. Mungkin itu pendapat saya, Dokter Alia. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Jadi mungkin take home point-nya untuk kasus ini, pertama, walaupun pasiennya dimintakan radiografi ankle dengan klinis kecurigaan soft tissue tumor, kita mungkin sebagai radiolog jangan latah ya, jangan langsung mengamini gitu. Oh ya oke, soft tissue tumor gitu. Seperti yang tadi dokter Marsha sempat bilang, dilihat lagi, jadi ada kelainan yang prominen, tapi dipastikan juga apakah hanya satu kelainan itu aja atau ada kelainan lainnya. Nah, kebetulan pada kasus ini, kelainan yang less prominent adalah adanya erosi sentral dan marginal tadi ya, yang di sendi tibiotalarnya. Itu yang agak tidak sesuai dengan klinis soft tissue tumor, karena justru di daerah penebalan jaringan lunaknya tidak ada erosi, tidak ada perubahan pada tulang-tulangnya. Justru perubahannya itu lebih ke arah sentral, disertai dengan efusi yang lumayan prominent. Dan juga tadi sempat dibilang juga bahwa ada lesi litik di intramedula dari epimetadiaphysis distal os tibianya. Jadi pikirkan satu entitas terlebih dahulu, mungkin ini adalah masalah dari artritis, dari sendinya. Kalau dia monoartikular berarti kemungkinan adalah infectious arthritis dengan perluasan hingga ke intramedula dari ostibianya, jadi ada perluasan ke osteomyelitisnya juga. Dan untuk dari jaringan lunaknya bisa jadi itu formasi abses atau mungkin masih bisa didiri dengan suatu yang metabolik tapi tetap dikorelasikan dengan klinisnya, dan juga mungkin bisa diberikan saran untuk melakukan modalitas imaging lanjutan untuk memastikan apakah itu suatu abses atau memang suatu komponen padat. Mungkin seperti itu dari dokter Tarki, ada tambahan lagi dok? Nggak ada sih dokter Alia. Oke, kalau gitu. Oh ya, sebelum kita lanjut ke kasus yang berikutnya, saya juga mau menginfokan ke dokter-dokter sekalian, kalau ada yang mau bertanya atau yang nggak jelas atau mau ikut berdiskusi, silahkan banget, feel free, nanti tinggal dituliskan saja di kolom komentar dan akan dibacakan. Oke, silahkan, berarti kita lanjut ke kasus kedua. Makasih dok. Baik, selamat sore dokter-dokter sekalian. Izin dokter, saya Adinda akan membawakan kasus selanjutnya.
Ya, berikut dokter. Untuk kasus selanjutnya adalah perempuan 19 tahun dengan keluhan bengkak dan nyeri lutut kanan sejak 6 bulan. Pasien dirujuk ke RSCM karena dari rumah sakit sebelumnya di Bogor dikatakan ada kecurigaan tumor tulang, dokter. Ada masalah teknis sebentar ya. Oke, sudah kelihatan lagi slide-nya. Baik, izin melanjutkan, dokter. Jadi dilakukan radiografi genu kanan pada Desember 2023. Dari pemeriksaan tersebut, di sini kesannya untuk alignment dari tulang-tulang genu kanan masih baik, dokter, masih sesuai dengan alignment anatomis. Kemudian untuk tulang-tulangnya juga masih tampak intak, lalu tidak tampak adanya dislokasi maupun subluxasi. Lalu untuk celah sendi genunya juga kesannya tidak menyempit. Mungkin dari proyeksi lateral ini tampak kesannya ada kesuraman, dokter, di prefemoral fat pad dan di Hoffa's fat pad, dokter. Jadi dari pemeriksaan ini kesannya memang kalau untuk jaringan lunak di periartikularnya juga tampaknya sedikit menebal, dokter. Jadi kalau dari pemeriksaan ini mungkin masih mengarah pada suatu gambaran edema jaringan lunak di periartikular genu disertai dengan adanya efusi sendi genu, dokter. Untuk tulang-tulangnya masih tampak intak, mungkin masih bisa mengarah pada suatu gambaran inflammatory arthritis, dokter. Mohon masukannya, dokter. Oke, tadi keluhannya nyeri dan bengkak udah sejak 6 bulan ya? Betul, dokter. Oke, pasiennya sendiri usianya berapa? Usianya 19 tahun, dokter. 19 tahun, masih relatif muda ya. Dari klinisnya curiganya ke arah mana nih? Dari workup anamnesis dan pemeriksaan fisiknya, mereka curiga ke arah apa? Baik, dokter. Sebelumnya pasien itu berobat di rumah sakit di Bogor, dokter. Kemudian dari Bogor itu dicurigainya tumor tulang, dokter. Sehingga dirujuk ke RSCM untuk workup diagnosis lebih lanjut, dokter. Oke, ini kalau dilihat tanggal imagingnya nih Desember 2023, berarti udah lama ya, udah setahun setengah atau setahun lebih berarti ya. Berarti nanti abis ini ada foto berikut-berikutnya juga. Ini foto yang pertama atau gimana? Ya, jadi untuk yang pengobatan pertama ini pasiennya itu kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dok. Dari pasiennya itu dicek dari labnya, kemudian dicek radiologi toraks juga karena dari pasiennya itu ada keluhan batuk-batuk dan demam yang hilang timbul, dokter. Kemudian dari hasil labnya itu memang didapat ada procalcitonin yang meningkat, dok. Jadi dicurigainya masih mengarah pada suatu gambaran septic arthritis. Kemudian pada pasien dilakukan debridement, dokter. Oke, berarti ini semua imaging yang sebelum dilakukan debris demang ya. Ini imaging pertamanya berarti. Betul, dokter. Hanya satu pemeriksaan ini sebelum dilakukan debridement. Oke, berarti pasiennya awalnya datang dengan rujukan kecurigaan soft tissue tumor, tapi dilakukan imaging, dilakukan pemeriksaan lab, dan diagnosis klinis dari pengirimnya berubah menjadi kecurigaan septic arthritis tadi ya. Nah, kalau dari foto ronsennya pun, kita lihat dari ronsen genu ini, balik lagi dulu, ini keluhannya berarti hanya di kanan ya? Atau bilateral, atau ada keluhan di sendi lain? Betul, dokter. Hanya keluhannya hanya di genu kanan. Jadi awalnya nyeri, kemudian membengkak, dok, selama 6 bulan. Oke. Kalau dari foto polos ini sih yang prominent memang kita lihat tadi kesuraman di jaringan lunaknya ya, terutama di ragio intraartikular genunya tadi sudah dimention juga.
Jadi kalau kita lihat ini kan intraartikular genu itu memiliki beberapa kantong-kantong ya. Dari atas ini ada suprapatellar recess, kemudian yang di bawah sini juga ada yang di profunda terhadap vas pepet, dan kalau kita lihat ini bahkan sampai ke daerah fossa popliteanya pun juga ada kesuraman nih. Itu semua diproyeksi intraartikular genu. Jadi memang curiganya kalau dari imaging sini seperti ada efusi sendi genu. Nah, dari proyeksi AP pun juga kita lihat ini jaringan lunak di sisi medialnya terutama ya yang paling kelihatan juga kayaknya agak cembung dan terlihat suram. Nah, tapi kalau memang kecurigaan ke arah septic arthritis, nggak tahu ya, mungkin nanti bisa diminta masukannya juga nih dari Dokter Tarki dan Dokter Marcel. Yang saya lihat sih di foto ini kan imaging yang pertama ya, tidak ada kelihatan tanda-tanda erosi atau misalnya destruksi dari permukaan artikular sendi femorotibia maupun femoropatelanya. Tapi yang jelas sih memang ada efusi yang prominen kelihatannya, tapi untuk tulang-tulangnya sendiri, kok saya nggak ngeliat ada perubahan yang jelas ya pada tulang-tulangnya. Gimana nih kalau dokter Tarki? Ya, itu yang tadi saya mau komen. Ini kelainannya kayaknya dominannya memang di jaringan lunak yang artikularnya ya. Jadi kalau kita lihat di tulang-tulangnya sendiri, bilang kayak ada erosi yang jelas gitu, itu juga nggak kelihatan ya. Betul. Sumir. Mm-mm. Untuk keluhannya sebenarnya udah 6 bulan ya dok ya. 6 bulan kan juga lumayan waktu Kelas waktu sendinya yang juga lumayan masih lama bagus juga. ya. Betul, masih preserve juga. Oke, jadi kalau dari foto pertama ini kita lihat yang Tapi ada yang aneh. Tapi ada yang gimana tuh aneh dok? sebenarnya. Oke, Di end gimana dok? plate lateral tibia. Coba di zoom. Di sini, tibial plateau lateral. Mhm. Harusnya kan terdapat garis sklerotik yang menandakan end plate yang kepotong tangensial oleh sinar X-nya. Biasanya kan pasti itu kelihatan ya. Sementara ini itu hilang Ya, dan kelihatannya kompartemen lateralnya itu femorotibianya kayak overlap sementara yang medialnya tidak overlap. Itu agak aneh karena kalau misalnya posisi genunya full X harusnya dua-duanya kebuka kecuali kalau kakinya tidak bisa fleksi maksimal. Misalnya pada kasus ini dari lateralnya AP-nya nggak bisa. Tapi kalau nggak bisa fleksi maksimal harusnya medial kompartemennya juga sama statusnya seperti lateralnya kan. Tapi ini ya. kan enggak ya, medialnya kebuka, lateralnya enggak. Itu yang mencurigakan sih buat saya. Seperti gambaran loss of social sign dok, berarti maksudnya end plate Ya, lateral tibianya itu mungkin nggak kelihatan jelas, nggak seperti end plate medialnya gitu ya dok, end plate medial iya, dari tibianya. iya, iya. Dan kadang kalau kita ragu-ragu dengan kasus seperti ini, kita tinggal browsing aja cari gambaran genu normal aja kalau mau yakin ya. Tinggal dibandingin aja. Betul, betul, betul. Jadi bisa dicurigai mungkin ada erosi atau ada sesuatu, ada lesi di daerah end plate lateral tibianya, tapi memang gambarannya masih sumir-sumir Ya, dan memang ada efusinya yang jelas ya dok ya. ya. Emang ada imaging lanjutan nih? Izin ada dokter. Oh ya, silakan dilanjutin dulu aja. Baik dokter. Izin melanjutkan dokter. Jadi dari tindakan yang sebelumnya dilakukan debri demam, kemudian pasien kembali berobat di Bogor. Kemudian pasien itu mengeluhkan benjolan dan bengkaknya muncul kembali disertai nyeri yang lebih dirasakan lebih berat saat berobat kembali ke RSCM dokter pada Juni 2024. Kemudian dilakukan foto genu kembali untuk di lokasi yang sama. Untuk dari pemeriksaan ini, kalau yang saya lihat memang untuk efusi genunya sebetulnya sudah berkurang dok, namun memang tampak adanya lesi
litik dokter, yang zona transisinya kesannya luas dengan tepi sklerotik di epimetafisis proksimal ostibia kanan dokter. Dari proyeksi lateral memang kesannya di aspek posteriornya dokter. Dari gambaran ini mungkin masih bisa mengarah pada suatu gambaran abses dokter. Mohon masukannya dokter. Oke, jadi ini imagingnya 1 tahun setelah imaging yang pertama ya? 1 tahun, betul dokter. Yang 1 tahun. sudah di Desember 2023 sih dok. Kurang Oh, lebih oke, berarti sih dok. ya 7 bulan ya. Itu pasiennya sudah sempat dilakukan debris demam, berarti di aspirasi cairan juga mungkin ya, sudah sempat di analisa mungkin cairannya. Izin dokter, jadi memang sudah dilakukan analisa cairan pada saat debris demam yang pertama, dan mengarah suatu gambaran, masih mengarah pada suatu gambaran temuannya itu ada Mycobacterium tuberculosis dokter. Dan TB. dari debris demam yang pertama itu kemudian pasien mulai konsumsi OAT dok. Jadi ini foto imagingnya dia sudah mengkonsumsi OAT. Betul dokter. Nah, mungkin kalau kita lihat dari radiografi genunya, di sini lebih kelihatan lagi ya ada masalah di tulangnya. Kalau tadi mungkin hanya yang prominen hanya efusi sendi genunya, dan tadi mungkin ada lesi samar-samar di end plate lateral dari tibia. Nah, tapi kalau yang sekarang boleh tolong di zoom yang AP-nya, proyeksi AP-nya. Itu kita bisa lebih lihat jelas ada lesi di daerah eminensia interkondilarnya kayaknya ya, di sentral gitu. Di daerahnya lebih litik di daerah sini, dan memang masih ada juga efusi sendinya juga masih masih kelihatan gitu, walaupun mungkin berkurang dibanding sebelumnya. Nah, gimana nih dokter Tarki? Ternyata dari aspirasinya TB, dan kalau dari lihat dari foto polosnya baru mulai kelihatan nih lebih jelas lagi dibanding yang pertama, lesi di tulangnya. Apakah kemungkinan ini kayak kasus yang pertama nih dok, ada infectious arthritis dengan perluasan ke intramedula tulang juga? Sebenarnya sih kalau misalnya temuan dari ini TB, temuan dari operasinya itu TB, maka yang ini sih lebih menjelaskan ya foto pertamanya itu, karena kan dia benar-benar erosinya sumir, kemudian penyempitan celah sendinya itu juga kayak bukan seperti suatu infeksi. Iya, maksudnya kayak nggak sebanding sama efusitnya atau gambaran sinusitis yang sudah demikian ya. Ya itu sih sebenarnya itu ya karakteristik artritis TB itu kan kayak kayak gitu ya. Jadi late penyempitan celah sendi itu late, kemudian biasanya sih kayak Progresivitas itu lambat ya preserve dok ya? gitu. Jadi celah sendi itu kayak preserve gitu loh. Cuma ya sudah ada lesi yang cukup ini ya, yang cukup prominent gitu kelihatannya. Nah, kalau misalnya dia sudah on OAT, kemudian dia apa? Sekarang kayaknya malah jadi semakin jelas ya, ada lesi litik di daerah tibia yang tadi ya. Iya. Nah, di Tapi daerah bagian tulang lainnya sih erosi-erosi masih tetap belum jelas ya dok, yang nggak jelas kayak ini kalau misalnya masalahnya di eminensianya artritis. ini agak-agak ini nggak sih yang lateral, kok garis konteksnya nggak terlalu jelas ya. Agak blur Di, juga ya dok ya? di eminensia yang lateral. Ya, cuma sih kalau misalnya kayak gitu, kita justru harus lebih hati-hati nih. Soalnya mungkin kayak karena dia kan sudah dengan terapi ya. Kalau kita assume terapinya adekuat, maka justru kita harus hati-hati apa mungkin yang model-model resisten atau apa gitu. Karena secara objektif kita lihat di fotonya, dia uh, progresif malah yang di tulangnya. Walaupun memang yang di jaringan lunaknya karena setelah debris demam itu dia kelihatannya sih udah berkurang ya. Ini berarti OAT-nya udah jalan berapa lama ya, dokter Adinda? Izin dokter, jadi saat pertama itu setelah diberi demam di Februari 2023 dok. Kemudian ini maaf dok, Februari 2024, kemudian ini di Juni 2024-nya dok. Jadi kurang Februari, lebih oh 4 baru 4 bulanan dok. bulan. Iya dok.
Masih Iya, setengah jalan ya, baru 4 bulan. Gimana iya, Dokter Marcel? Ya, sebenarnya yang kita nggak boleh lupa, kita harus aware nih. Kita berurusan dengan apa nih sekarang? Jadi tetap harus diingat bahwa imaging seperti X-ray seperti ini itu adalah gambaran satu momen dari perjalanan penyakit yang dinamis seiring berubahnya waktu. Nah, berbeda dengan gambar pertama, pada gambar kedua, satu yang kita nggak boleh lupa bahwa gambaran kedua ini artinya pada gambaran pertama sudah diagnostik dong sampai dilakukan debridement, ya kan? Nah, begitu dilakukan debridement, maka sekarang follow up-nya debridement itu kan tulangnya dibor ya. Apakah betul. jangan-jangan defek kortikal itu adalah dari tindakannya? Sehingga pertanyaannya, ada nggak foto pasca debridement sebagai baseline? Karena ini udah berubah nih, settingnya menjadi foto follow up, bukan diagnostik inisial. Nah, itu yang harus kita bedakan dulu. Ya. Begitu udah dioprek-oprek, nah kita harus hati-hati, jangan terlalu mudah ngomong. Jangan-jangan perubahan yang kita lihat itu gara-gara aktivitas dokternya, bukan karena perjalanan natural dari penyakitnya. Gimana, Dokter Adinda, ada info kapan debridement dan apakah pasca debridement langsung lain? Ya, izin dokter, memang pada pasien ini pasca debridement-nya tidak dilakukan foto pasca debridement-nya dokter. Jadi baru dilakukan foto kembali saat pasien kembali berobat dok di bulan Juni ini dok. Debridement-nya kapan? Debridement-nya di Februari 2024 dokter. Februari yang tadi kamu bilang itu, Februari Iya, sampai Juni ya, berarti beda 4 bulan dari debridement. betul dok. Dan sebelum debridement itu sampai akhirnya diputuskan debridement, apakah ada pemeriksaan lain sehingga dokternya sudah yakin dan langsung melakukan tindakan? Untuk pemeriksaan ini saat itu hanya dilakukan pemeriksaan lab dokter dengan hasil prokalsitonin yang positif dan didapatkan dari radiografi toraksnya curiga mengarah pada suatu gambaran TB miliar dokter. Oh, dan mungkin Tapi aspirasi jadi kali ya. Kalau dari PA-nya itu memang setelah debridement dok. Oh, setelah, bukan sebelumnya diaspirasi sendi, bukan. Iya dok, tapi dari hasil debridement-nya Oh, tersebut dok. baik, baik. Ya berarti tapi benar ya, ini mungkin foto tujuannya adalah untuk follow up progresivitas mungkin karena kalau dari dia penegakan diagnosis ya mereka udah melakukan aspirasi bahkan sudah sampai di debris demang dan memberikan OAT. Berarti sebenarnya yang mereka mau tahu mungkin yang klinisi mau tahu bukan lebih ke arah diagnosisnya tapi follow up progresivitas mungkin seperti itu ya dok. Ya, karena kalau kita lihat dibandingkan dengan foto pertama, foto kedua memang eminensianya berbeda ya. Kayaknya yang pertama eminensia interkondilernya lebih intak. Sementara yang kedua itu sudah defect. Sayangnya memang tidak ada imaging pasca debridement sebagai dasar ya, sebagai baseline. Sehingga kita sekarang pada foto 5 Juni mau bilang apa itu defek yang di eminensia itu, apakah sejak Februari habis debridement atau baru timbul belakangan gitu. Jadi agak susah sebenarnya. Gimana kalau dari dokter Tarki ada tanggapan nggak dok? Kelihatannya sih memang ada. em, gimana dok? Ya nggak tahu, saya mungkin bias ya. Karena saya mungkin bias karena saya terlalu banyak melihat keanehan TBC di Depok. Jadi, aduh di sana kasus-kasus osteomielitisnya pun enggak gitu loh. Enggak banget ya, yang kadang-kadang di luar apa yang kita pikirin juga ya dan yang biasa kita ketemu. Ya, tapi kalau misalnya itu memang ya tadi yang dibilang Dokter Marcel yang paling ideal ya memang harusnya kan ada perbandingan ya, cuma ya biasanya memang kalau kasus-kasus kayak begini kadang tuh kalau cuma diberi demam begitu mereka nggak pasang implan, nggak pasang apa, pasang beads atau apa, foto poskopis juga nggak ada emang. Itulah yang Hmm. kemudian mungkin harus mungkin dikorelasikan lagi ke klinisnya. Apakah memang waktu operasi, setelah operasi debridement itu jadi perjalanannya gimana sih? Apakah memang keluhannya itu kemudian timbul kembali atau memberat kembali? Berapa lama? Kemudian juga yang mungkin ya ini juga kali ya, karena itu kan OAT-nya berapa bulan. Kemudian yang
karena ada lesi di tempat lain, berarti kan ini bisa dibilang apa, eh, penyebaran hematogen mungkin ya dari yang oh, jadi yang kayak gitu mungkin juga harus menjadi pertimbangan ya, dokter Alia. Iya dok. Ada TB Ya, jadi miliarnya juga tadi di paru ya. di kasus ini kayaknya contoh yang jelas ya kalau kita interpretasi itu benar-benar memang harus memahami seluruh konteksnya. Kalau nggak nanti kita jadi bicara hal yang nggak tepat gitu. Jadi memang harus Hmm. lihat dulu benar sebenarnya kita berurusan dengan apa sih. Apakah ini kasus baru atau bukan? Apakah ini habis diapain atau enggak? Keluhan saat ini apa yang diharapkan dan sebagainya. Jadi bukan sekedar udah lo pokoknya baca aja kan biasanya. Seringkali keluarga pasien minta cepat kan kayak gitu-gitu ya. Nah, di Ya, sini cuma mungkin itu profesionalisme itu dituntut. di luaran sana itu mungkin yang sulit dokter Marcel. Karena Iya, memang. kadang-kadang kan radiolognya nggak standby, nggak ada Nah, itu PPDS, juga eh, betul. anamnesis, kemudian pasiennya juga kadang-kadang ditelepon-telepon lagi dari rumah sakit, di-reject-rejectin aja sama dia. Itu Mereka ke sesuatu. swasta pasiennya juga lebih galak dari dokternya. Nggak usah swasta, RSUI pun. Ya, padahal itu info klinis yang penting kita tahu ya dok ya Iya. untuk baca fotonya. Tapi mungkin untuk foto follow up gini ya kita yang penting mendeskripsikan temuan yang kita temui ya dok. Maksudnya bukannya lebih untuk menegakkan diagnosis, tapi kita lihat perubahan apa sih yang terjadi dalam kurun waktu 7 bulan ini gitu. Untuk nantinya ya tentunya harus dikorelasikan dengan klinis pasiennya lagi. Mungkin seperti itu ya Ya, dok. setuju. Mm. Ya, kalau misalnya ini pasien RSCM, ya mungkin bisa lah kita apa explore dari itunya juga ya, dari rekam medisnya. Ya, Kita kalau rekam explore dari, medisnya diisinya lengkap dok, karena kadang iya juga rekam sih. medisnya Kadang-kadang apa, tapi palingnya kan kosong. ada catatan dispensing obatnya itu apaan aja gitu. Terus apa harusnya kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan lab serial atau apa dia ada gitu. Dan pasiennya kontrol-kontrol kan mungkin kan dia habis post op dia kontrol tapi nggak di foto atau apa kan itu mungkin ada info yang bisa kita tarik dari situ. Setuju dok. Ya, Ini sebelum lupa, pasiennya hadirin kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di chat ya. Nanti kita bacakan dan dibahas. Terima kasih. betul betul. Nah, ini pasiennya hanya ada 2 foto ini aja atau setelahnya ada di follow up? Kan tadi baru 4 bulan pas OAT ya. Biasanya kan habis 4 bulan, habis itu nanti saat OAT-nya selesai pengobatan di follow up lagi, di foto lagi. Nah, pada pasien ini gimana? Baik dokter, izin menambahkan. Jadi pada pasien ini setelah tadi terdapat lesi tulangnya dok yang di epimetafisis proximus tibianya, kemudian pada pasien dilakukan redebridement dok, dengan disertai dengan bone graft dokter. Namun kalau dari sini saya melihat kesannya masih tampak ada lesi litik ya dok di sekitarnya dok, di sekitar dari bone graft tersebut dok. Nah, berarti pada pasien ini kalau memang ternyata di debris demam ulang, berarti kemungkinan lesi litik yang kita temui di foto kedua tadi memang ada suatu progresivitas dong berarti ya, bukan akibat dari proses debris demamnya itu kemungkinan. Makanya dia ketemu lagi, oh ada lesi baru, terus baru diisi dengan si bone cement ini gitu mungkin ya. Gimana dokter Tarki? Iya, ini kan foto masih ada drainnya, jadi jelas ini foto yang benar-benar post op fresh ya. Langsung ya dok? Ya. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu sih kita nggak boleh buru-buru bilang bahwa itu lesi apa masih ada lesi litik di situ karena kan itu ya tadi dikorek-korek terus sama dia diisi gitu loh. Nah Kemungkinan itu kan itu yang masih nanti dari tadinya gitu ya dok ya, masih lesi mm-mm, litik yang mm-mm, tadi, mm-mm. tapi kan Kan pasti dikuretase, dibersihin, dibersihin dikuretase, gitu. kemudian ya mungkin ya itu apa jadi kelihatan kayak lusan-lusan di sekitarnya gitu tuh karena apa tindakan kuretasenya itu. Karena kan ini ya ini bener-bener foto fresh dari OT nih. Ya, tetap pada foto seperti ini kan prinsipnya tetap foto follow up ya. Ini dia melakukan foto baseline pasca tindakan yang kedua. Jadi ya tetap kita sebisa mungkin deskripsikan saja temuan yang kita lihat, tapi
hati-hati atau pelan-pelan kalau membuat diagnosis baru atau menyatakan bahwa masih ada lesi litik di tulang ya, karena ya balik lagi lihat lagi prosedurnya apa gitu, mungkin seperti itu ya. Gimana kalau dokter Marcel ada masukan dok? Ya, saya mikir aja ini kenapa bisa dilakukan re-debridement. Artinya sebelum dilakukan prosedur itu harusnya dipastikan dulu ya memang betul masih ada sisa infeksi apa enggak. Ya. Dilakukan MRI nggak pasien ini? Karena itu indikasi harusnya MRI. Gimana dokter Adinda? Izin dokter, kalau MRI itu dilakukan saat pertama, dok. Oh, pertama ada MRI-nya. Yang Pas yang keduanya setelah debridement pertama? Setelah debridement pertama, dari informasi pasiennya sebetulnya dilakukan juga, dok, tapi di rumah sakit luar, dokter. Oh, ya itu menjelaskan. Saya agak prihatin aja kalau tidak dilakukan MRI-nya. Berarti ini kan line-nya barbar juga nih. Langsung dioprek-oprek tanpa ngelihat Ih, ininya ya dokter. makanya. Berarti dia memang ada dasarnya. Berarti sudah bagus lah. Oke, dari saya nggak ada tambahan dokter. Terima kasih. Oke, jadi ini salah satu contoh kasus mirip dengan kasus yang pertama ya. Sama-sama ini adalah suatu infectious arthritis, ya kemungkinan ada perluasan juga ke intramedula tulangnya, dalam hal ini ke epimetaphysis proximal ostidia. Cuma bedanya untuk yang kasus pertama, memang betul kita berusaha untuk menegakkan diagnosis karena itu adalah foto pertama dan pasien dan klinisi mengirim untuk memastikan apakah itu suatu tumor atau suatu infeksi. Nah, berbeda dengan kasus yang kedua ini, dia punya foto serial nih, kita bisa membandingkan perjalanan penyakitnya seperti apa. Dia udah tahu diagnosisnya ini adalah suatu gonitis TB, ada infeksi, ditemukan kuman Mycobacterium tuberculosis di intraartikular genunya. Tapi yang mau kita tekankan di sini adalah untuk mendeskripsikan foto follow up, hati-hati dalam membuat diagnosis baru, cukup sebutkan temuan apa yang kita lihat dan jangan lupa selalu dikorelasikan dengan klinis juga. Ada tambahan lagi mungkin dokter Marcel dan dokter Tati? sih. Dari saya cukup dokterannya. Oke. Ini sebenarnya sekarang udah jam 6 lewat nih dok. Apa kita mau satu kasus lagi? Kira-kira masih kuat, masih sanggup atau mau merayakan cap gomeh nih dok rencananya? Tadi ada berapa kasus ya? Dua. Oh, baru dua. Satu lagi deh. Hmm. Tanggung. Baru dua. Nanggung ya dok ya. Satu Tadi lagi kan juga nanggung. kita mulainya juga agak telat ya. Ya. Oke, satu lagi silakan. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Nah, ini dok, apakah sudah terdengar? Nah, untuk kasus yang berikutnya ini adalah perempuan Nyonya J, usianya 56 tahun dok. Dia mengeluhkan adanya nyeri di kedua tangannya. Dari klinisi mencurigai suatu poliarthralgia dok. Kemudian pasien dilakukan pemeriksaan foto manus bilateral dari proyeksi AP dan juga oblik. Untuk temuannya sendiri dok, yang saya temukan untuk gambaran manus kanan dan kiri ini menunjukkan tampilan yang relatif serupa. Kemudian untuk alignment tulang-tulangnya sendiri, baik di manus kanan maupun manus kiri ini alignmentnya masih tampak baik. Kemudian struktur tulangnya juga kesannya masih intak dok, jadi tidak tampak adanya fraktur, destruksi maupun erosi. Namun yang saya temukan sedikit aneh dok, untuk di falang distalnya, baik di manus kanan maupun manus kiri ini tampak tufnya ini tampak melebar dok. eh, Seperti membesar dan membentuk gambarannya itu seperti sekop atau spade phalanx dok. Kemudian untuk temuan lainnya sendiri, sendi-sendinya tidak ada yang menyempit, tapi ada formasi osteofit dok minimal di kaput metakarpalnya, baik yang di kanan sampai kanan dan kiri di digiti di metakarpal 2 sampai 5-nya dok. Kemudian untuk soft tissue-nya sendiri itu tidak tampak adanya penebalan soft tissue, dok. Jadi untuk temuan gambar ini, dok, yang saya temukan untuk tadi klinisnya mencurigai suatu poliarthralgia, tidak ditemukan adanya erosi-erosi, dok, yang mengesankan suatu artritis. Namun tadi ada gambaran yang spade falang di falang distalnya itu, dok. Apakah mungkin cocok dengan gambaran akromegali gitu dok? Mohon masukannya dokter.
Oke, pasiennya klinisnya dengan poliatralgia, usianya sudah 56 tahun. Ada keterangan klinisnya nggak atralgianya atau nyeri sendinya, terutama di bagian mana nih? Apakah di bagian proksimal atau pangkal atau di bagian distal atau di mana? Untuk nyerinya itu di kedua tangan hilang timbul, Dok. Namun memang lebih terasa itu katanya di proksimal di gigi 3 dan 4, Dok. Manus kanan atau kiri? Manus kanan dan kiri, Dok. Bilateral ya. Mm-mm. Kayak keluhannya bilateral, simetris di manus kanan dan manus kiri. Mm. Oke, di sini sih dari foto manusnya yang prominent saya lihat kok kayaknya densitas tulang paraartikularnya menurun ya sampai trabekula. Tulang-tulangnya tuh jelas banget, terutama yang di bagian distal radiusnya itu kayak garis-garis trabekula tulangnya sangat jelas. Kemudian tulang-tulang karpalianya juga sama, densitas tulangnya menurun semua. Tapi ya memang ini suatu yang sama nih bilateral simetris untuk di manus kanan maupun manus kiri. Nah, memang untuk erosi sendiri kita lihat kayaknya sepertinya nggak ada ya, tidak ada tanda-tanda erosi yang jelas, semua korteksnya masih bisa diikutin, dilihat. Nah, cuma yang menarik tadi sempat dimention sama Dokter Pungki bahwa ada deformitas atau abnormalitas dari bentuk tuft falang distal untuk semua digitinya ya, dari yang digiti 1 sampai digiti 5 manus bilateral. Dan kalau lihat kayak jaringan lunaknya juga agak ginu-ginu gitu dok, agak apa ya, tebel gitu di bagian distalnya. Gimana kalau dari dokter Marcel dulu mungkin kira-kira ada pendapat nggak dok? Ini kalau sekilas lihat memang nggak ada erosi yang jelas, tapi kok bagian distal falangnya agak aneh ya bentuknya ya dok. Tadi sempat dibilang spade falang ya. Nggak, saya lagi mikir ginu-ginu itu apa ya? Bulat-bulat lucu gitu loh dok. Oh, bulat-bulat lucu. Inget dimsum dokter Ali. Dimsum Nanti Gino, radiolonya bacanya ketawa kalau bulat-bulat itu. Ginu-ginu gitu. dimsum Iya. Gino inget deh jadinya. Kayaknya nggak cuma Iya. ini deh, menurut saya nggak cuma akralnya. Kalau diperhatikan itu epifisis dari semua tulangnya cenderung hipertrofik ya. Cenderung Besar ya. kayak gede. Cenderung Epifisis ya. kayak gede, dan juga di shaftnya dari palang proksimal, dari metakarpal, itu shaftnya juga korteksnya kayak agak sedikit lebih tebal ya. Mm-mm. Dan itu semua sifatnya menyeluruh. Generalisata, bilateral kan kiri, dan juga perubahan hipertrofik yang juga kita lihat itu di radius ulna distal. Kalau radius ulna distal kita bahkan bentuk ulna distalnya pun juga kayak hipertrofik ya. Leher ulnanya kayak hilang, jadi kayak cenderung kayak pipa ya, kayak tabung gitu. Ngebulet Dan gitu. kayaknya juga sendi radio ulnarnya kayak sebelum sih kayaknya. Jadi agak melebar Jadi gitu ya dok. ya, tapi melihat perubahan tadi trabekulasi yang jadi kasar, kemudian adanya deformitas atau perubahan hipertrofik ini dan ujung akral seperti itu, dan terkena pada semua tulang, tentunya mikirin kelainan yang bersifat generalized ya, entah metabolik atau sistemik. Kita udah lama banget nggak ketemu yang model seperti ini. Dokter Tarki ada ide? Kalau lihat sih emang kelihatan ini ya, jadi kelihatan kayak displastik gitu, nggak Iya. seperti bentuk tulang yang normal ya. Ya tadi yang dibilang sel yang di daerah epifisisnya. Terus kalau kita lihat kayak metakarpalnya itu juga bentuknya bukan bentuk ini ya, bukan bentuk metakarpal bulat normal gitu. Kayak ada ah tambahannya itu yang di Nah, kanan kirinya. berarti kita butuh mungkin informasi tambahan ya dok, karena ini sesuatu yang generalisata kayaknya kena ke seluruh bagian dari Ada tulang-tulang manusia. Ada informasi tambahan nggak nih tentang klinis pasiennya? Apakah ada kelainan metabolik atau ada masalah yang sudah diketahui atau sudah di work up oleh klinisinya mungkin? Baik dok, saat saya coba cari di HIS, ternyata pasien ini memang mengeluhkan tangan dan kakinya itu membesar dok sejak 12 tahun yang lalu, dan setelah di work up oleh klinisi, ternyata pasien itu memang ada riwayat makroadenoma dok, yang diketahui sejak tahun 2010.
Nah, Itu Kemudian adenoma di di hipofisis. hipofisis dok, makroadenoma hipofisis yang diketahui pada tahun 2010 dan dilakukan operasi pada tahun 2022 dok. Oh, menjadi udah penting dioperasi. gitu. Iya, apa apa history dari pasien itu jadi ini ya, anamnesisnya jadi penting nih kayak gini. Karena akromegali baru terdiagnosis umur segini kan ya ada ini juga ya. agak nggak lazim ya dok, udah usia Iya. 56 tahun dengan klinis poliatralgia, tentu pikirannya ya umumnya artritis-artritisan ya dok, either itu degenerasi Mm-mm. atau inflamatory arthritis. Tapi ternyata overgrowth, kalau acromegaly itu overgrowth, bony overgrowth itu memang salah satu fitur ya. Jadi ada apa, excessive growth dari tulang-tulangnya. Yang tadi Hmm. dokter Pungki bilang spade phalanx sign, karena memang ada hipertrofi dari tulang-tulang. Dan saya rasa mungkin sesuai gambarannya memang. Bisa sih. Ya. Hmm. Ya mungkin itu juga yang di metakarpalnya itu juga mungkin karena ada hipertrofinya ya. Yang di daerah Dan headnya itu ya, dan klinisnya juga memang bisa joint pain sih. bisa. Hmm. Jadi Karena bisa secondary degeneration dan segala macam juga kan. ada foto lain nggak dokter Pungki ini? Kalau model gini Hmm. kadang-kadang membantu kalau kebetulan ada info foto bagian organ tubuh lain gitu loh untuk menguatkan dugaan kita. Baik dok. Untuk foto lain, pasien sempat dilakukan beberapa kali pemeriksaan MRI brain, tapi kalau untuk tulangnya itu pernah dilakukan skull foto dok. Di sini. Oh, boleh juga tuh. Nah, coba dilihat. Nah, Ada itunya nggak? Oh iya nah, iya iya iya. ini Iya. fotonya tahun 2022 dok, sebelum pasien dioperasi dok. Oh, apa yang kamu lihat di sini? Di sini saya lihat terutama di daerah selanya itu tampak melebar dok. Dan ada uh, Oh, iya, dok. ya, terus silakan. Kalau untuk tulang-tulang yang lainnya kesannya masih baik dok, namun di bagian selanya ini tampak melebar dan juga ada eh, sedikit lusensia di sekitarnya ini dok. Ini mungkin gambaran dari tumor makroadenomanya itu dok di sini. Memang ada makroadenoma berarti betul Mm. ya. Dan kelihatan kalvariumnya juga tebel-tebel ya. Oh iya dok, ini ya dok. Dia gede gitu. Mm. Apa, ukuran kalvariumnya biasanya kan kalvarium tipis dengan struktur ada tabula interna eksterna. Mm. Ini kayak jadi kayak ya Iya. hipertrofik ya, termasuk nggak cuma di tangan. Mm. Sama ini ya frontalnya jadi kayak ada jenong gitu ya, Frontal bossing gitu menonjol ya dok. dia. Ya ini bossing kayak bossing di sini. Betul, frontal bossing juga salah satu ininya. Salah satu fiturnya dari acromegaly. Ya. Dan memang ini untuk gambaran akromegali, kemudian ada hipertrofi dari tulang-tulang itu ya dapat terjadi kalau makroadenoma hipofisisnya memang terjadi pada pasien yang facial plate sudah menutup ya dok, yang sudah tidak ada Betul. pertumbuhan tulang lagi, jadinya dia tulang-tulangnya mau nggak mau ya hipertrofi dan jadi seperti akromegali. Tapi kalau misalnya facial plate-nya belum menutup, tentunya dengan peningkatan growth hormone karena ada makroadenoma hipofisis, ya pasiennya jadi gede, jadi gigantisme gitu biasanya. Cuma pada kasus ini kan pasien sudah dewasa ya, udah usia 56 tahun, ya of course facial plate-nya sudah menutup, si makroadenoma hipofisisnya, kelainan pada hipofisisnya mengakibatkan akromegali tadi. Jadi selain kita lihat foto manus, untung pasiennya sempat di foto kranium juga ya, kita bisa memastikan nih bahwa kelainannya tidak hanya terbatas pada tulang-tulang manus aja, tapi pada tulang lainnya juga gitu ya, Dok. Ya, kemampuan seorang imager adalah dia bisa menghubungkan dari berbagai gambaran, dari berbagai modalitas, dari berbagai sistem organ. Itu gunanya radiolog ya. Dan klinis dok tetap penting ya, kita nggak cuma sekedar Klinis baca tetap foto penting, aja. ya. Bagus Kalau nggak, kasusnya, bisa buat ya. case report. Mungkin kalau ada yang berminat nih, dokter-dokter sekalian, ada yang berminat mau ngambil kasusnya, izin dulu berarti.
Oke, berarti pada kasus ini, walaupun klinisnya dikirim ke kita dengan poliatralgia, tapi ya tetap harus dilihat secara keseluruhan ya. Jangan langsung, oh mikir pasti nih kalau nggak OA, inflammatory arthritis, RA misalnya gitu. Pelan-pelan dilihat lagi kelainannya, jangan dipaksain kalau memang nggak ada erosinya atau nggak ada gambaran yang khasnya, ya jangan dipaksain. Lihat secara keseluruhannya dulu, ada displastik atau ada perubahan pada tulang-tulangnya atau enggak, dan gali lagi dari klinisnya. Mungkin itu yang bisa membantu kita menegakkan diagnosis. Dari Dokter Tarki ada tambahan, Dok? Gak ada dokter. Oke, kalau gitu berhubung sudah tepat 1 jam nih kita bersama di acara R3D ini, mungkin sekian dulu kali ya kasus-kasus yang ditampilkan. Nanti sampai ketemu lagi mungkin di acara R3D bulan depan. Jangan lupa pokoknya acara R3D ini tiap bulan purnama ya, tiap bulan purnama. Jadi lihat aja ke langit sering-sering. Kalau misalnya, oh kayaknya udah mulai full moon nih, nah ingat mau ada R3D nih, berarti bentar lagi. Dan jangan lupa juga, selain R3D, kita punya acara lain yang namanya Studium Generale. Itu justru tiap bulan mati atau tiap new moon. Jadi kalau kita lihat langit nggak ada bulan sama sekali, oke, ingat ada acara Studium Generale. Biasanya itu 2 minggu setelah R3D, jadi di kita ini mungkin akan jatuh pada tanggal 24 Februari untuk Studium Generale yang bulan Februari ini. Info lebih lengkapnya bisa dilihat di website kita, jakmus.net. Mungkin dari Dokter Marcel ada tambahan lagi, Dok, sebelum saya tutup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih banyak dokter-dokter sekalian yang sudah join bersama kita sampai akhir acara. Sampai ketemu di acara Jakmus berikutnya. Selamat sore. Selamat sore, terima Terima kasih kasih Ferry. Dokter Terima Marcel, kasih. Dokter Tarki. Terima kasih Adinda Sampai dan ketemu Puji. lagi. Makasih Dokter, dokter. terima kasih Terima kasih, dokter. Dok. Terima kasih dok. Terima kasih banyak, Dok.